Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Dwi. Kali ini kita akan membahas tentang ruqyah. Ruqyah adalah salah satu metode penyembuhan yang dikenal dalam Islam yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Praktik ini telah menjadi bagian penting dari tradisi Islam untuk mengatasi berbagai gangguan, baik fisik, emosional, maupun spiritual. Dalam Islam, penyembuhan bukan hanya melibatkan aspek medis, tetapi juga pendekatan spiritual. Dan ruqyah menjadi salah satu bentuk implementasi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber segala kesembuhan. Dalam video ini, kita akan membahas secara rinci tentang pengertian ruqyah, gejala yang membutuhkan terapi ruqyah, cara melaksanakan ruqyah yang sesuai dengan syariat, penyakit-penyakit yang dapat diobati dengan ruqyah, hukum ruqyah syariah, serta kesimpulannya. Ruqyah secara bahasa berarti perlindungan atau jampi-jampi. Dalam konteks Islam, ruqyah adalah proses membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa tertentu dengan tujuan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk gangguan jin, sihir, atau penyakit. Hukum ruqyah syariah. Hukum ruqyah syariah adalah mubah atau diperbolehkan dan bahkan bisa menjadi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika bertujuan untuk kebaikan serta dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, perlihatkanlah ruqyah kalian kepadaku, tidak mengapa ruqyah selama itu tidak mengandung unsur syirik. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah meruqyah sahabat Nabi dan keluarganya sebagai bentuk kasih sayangnya dan pengajaran. Namun, umat Islam harus waspada terhadap praktik ruqyah syariah yang dapat merusak akidah. Tanda-tanda ruqyah yang tidak syar'i biasanya melibatkan bacaan yang tidak dipahami artinya, penggunaan benda-benda tertentu dengan keyakinan khusus, atau tindakan yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Ada dua jenis ruqyah yang dikenal di masyarakat. Yang pertama, ruqyah syariah. Ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tanpa ada unsur syirik. Ruqyah ini bertujuan untuk menjaga akidah tetap murni dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktik ini banyak dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW dan ulama dalam Islam, yang mana Pusat Bekam memakai metode ini untuk layanan ruqyah anti galaunya. Yang kedua, ada ruqyah syirkiyah, yaitu ruqyah yang mengandung unsur syirik, seperti menggunakan mantra yang tidak dipahami artinya, meminta bantuan kepada makhluk gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau penyakit yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jenis ini dilarang dalam agama Islam karena dapat merusak akidah. Gejala-gejala yang membutuhkan terapi ruqyah. Beberapa gejala yang menunjukkan seorang mungkin membutuhkan terapi ruqyah diantaranya: yang pertama, gejala fisik, yaitu rasa sakit yang tidak diketahui penyakit medisnya meskipun telah diperiksa secara menyeluruh. Kemudian, kelemahan tubuh yang terjadi secara mendadak tanpa sebab yang jelas. Kemudian, gangguan tidur seperti mimpi buruk terus-menerus, tidak tidur gelisah, atau merasa ada sesuatu yang menghantui. Gejala yang kedua adalah gangguan emosional atau psikologis. Di antaranya, perasaan cemas, takut, atau depresi yang berlebihan tanpa alasan yang logis, kehilangan semangat hidup secara mendadak, atau merasa putus asa tanpa sebab. Kemudian, mudah marah, emosi tidak terkontrol, atau perasaan tidak nyaman yang menetap. Kemudian gejala yang ketiga adalah gejala spiritual, yaitu meliputi sulit untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, atau berzikir, merasa terganggu atau tidak nyaman saat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ada indikasi terkena sihir, kerasukan jin, atau ain, yaitu mata yang jahat, yang ditandai dengan perubahan perilaku atau kondisi yang aneh. Tata cara melakukan ruqyah mandiri. Ruqyah syariah dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah langkah-langkah ruqyah mandiri. Yang pertama, lakukan dengan niat, yaitu niat yang benar. Pastikan niat melakukan ruqyah ini hanya untuk mencari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari makhluk atau kekuatan yang gaib. Kemudian yang kedua, tahapan persiapan, yaitu dalam keadaan suci atau sudah dalam keadaan berwudu. Ruangan juga sebaiknya bersih dan bebas dari hal-hal yang
mengganggu saat prosesi ruqyah. Yang ketiga, bacaan ruqyah, yaitu teman-teman atau para pendengar atau pemirsa bisa membacakan Al-Fatihah 1 kali, kemudian ditiupkan di telapak tangan, kemudian membaca ayat kursi yang kemudian dibacakan lalu ditiupkan di telapak tangan, lalu membaca surat Al-Ikhlas, Kulhu dan Al-Falaq 1 kali, kemudian ditiupkan di telapak tangan. Setelah itu diusapkan dari kepala sampai ke kaki, semua badan, sekujur tubuh. Kemudian membaca doa, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sa ishfih wa anta syafi, la shifaa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama, atau pegang area yang sakit. Contoh, jika sakitnya di kepala, maka pegang di kepala dengan mengucapkan Bismillah 3 kali, Bismillah, 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 A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir. Berikut di bagian yang sakit lainnya. Kemudian rutin dan konsisten. Ya, tahapan selanjutnya adalah rutin dan konsisten secara rutin hingga gejala membaik. Tidak ada batasannya ya, karena kesembuhan sepenuhnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit apa saja yang dapat disembuhkan melalui terapi ruqyah? Yang pertama, gangguan jin dan sihir tentunya. Seperti kerasukan jin, santet, guna-guna, atau sihir lainnya. Gangguan ini biasanya disertai dengan gejala-gejala aneh yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Kemudian yang kedua, penyakit fisik atau penyakit medis, yaitu sakit kepala contohnya. Sakit kepala yang berkepanjangan, kemudian rasa sakit di area tubuh yang tidak diketahui penyebabnya, atau penyebab lainnya yang tidak dapat disembuhkan secara medis. Kemudian yang ketiga, penyakit psikologis, yaitu kecemasan, stres, depresi, trauma, atau gangguan mental lainnya. Dan yang keempat, gangguan akibat ain, yaitu pengaruh buruk dari pandangan mata seseorang yang penuh iri atau dengki. Simpulannya, ruqyah adalah metode penyembuhan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa syariah, umat Islam dapat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan fisik, emosional, dan spiritual. Penting untuk memastikan bahwa ruqyah dilakukan sesuai dengan syariat, dengan niat ikhlas, dan tanpa unsur syirik. Dengan demikian, ruqyah tidak hanya menjadi sarana penyembuhan, tetapi juga cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Penyembuh. Selalu utamakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa untuk tetap berikhtiar secara medis jika diperlukan. Bagi para pemirsa yang mengalami keluhan-keluhan yang tadi saya sebutkan, silakan datang dan konsultasikan kepada para peruqyah kami di cabang pusat bekam terdekat Anda. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.